warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dan tentunya selamat bergabung dalam program Ramadan pada sore hari ini yang dilaksanakan pada hari apa ini, Elda? Hari Minggu. Hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, 1444 Hijriah. Yang tentunya bersama saya Carly dan partner saya Elda Safitri. Dan tentunya di sini di tengah-tengah kami sudah hadir seorang wanita cantik yang merupakan top model Kalimantan Tengah tahun 2023. Betul ya? Ini mungkin teman-teman boleh kita perkenalan dulu deh. Namanya siapa? Halo Kak, perkenalkan nama saya Kumala Febriana Putri. Halo. Iya, Kumala ya. Berarti dipanggil Kumala. Bisa dipanggil Kumala, bisa juga dipanggil Mala, biar enak. Oh iya, kalau nggak dipanggil Putri aja nggak bisa. Boleh lah. Bebas aja ya pemirsa ya, boleh dipanggil Kumala, boleh dipanggil Putri. Baik, ini gelarnya kan sebagai top model Kalimantan Tengah nih 2023. Iya, Mungkin Kak, kita betul. boleh nanya-nanya sedikit nih tentang kegiatannya waktu pemilihan 2023 ini apa aja? Kita boleh tahu. Ya Kak, kebetulan ini bukan kami adakan secara pemilihan, karena waktu itu kan ada kegiatan pemilihan top model Kalteng 2023, dan kami ada sekitar 8 orang yang terpilih Wah, luar biasa. menerima penghargaan sebagai top model Kalteng berprestasi 2023. Itu berdasarkan hasil prestasi beberapa tahun sebelumnya. Oh, luar Iya. biasa. Jadi dia kumulasikan dulu ya yang banyak prestasinya baru diberikan gelar ini. Iya, Sebagai top model Kalteng betul, berprestasi, luar biasa. Dan ini tentunya pemirsa kita tidak akan membahas dalam hal ini, tetapi lebih banyak membahas perihal Make make up. up. Karena sesuai tema kita pada hari ini kita akan membahas perihal make up untuk Lebaran. Nah, Iya. jadi untuk pemirsa di sini yang mungkin masih kebingungan bagaimana bagusnya make up untuk Lebaran yang masih lumayan jauh lagi sih sebenarnya. Iya, kan dalam waktu dekat ini kita bisa mencari referensi Iya, ya betul untuk sekali. make up nanti di Lebaran. Nah, jadi nanti boleh disimak nih penjelasan dari seorang putri yang ada di Iya. sini bagaimana cocoknya make up Lebaran. Kalau gitu, Bang, ini yang mungkin yang lebih tahu perihal make up Elda nih. Silahkan Elda. Mungkin ada Sebenarnya yang cewek ditanyakan. atau cowok juga Gitu ya? bisa memahami tentang Gitu. make up ya. Mungkin Nah. di sini kesannya lebih ke cewek ya. Lebih ke cewek Iya. ya? Iya, karena kebetulan yang menjelaskannya Iya. cewek, jadi ya mungkin lebih ke cewek lah ya make up Oke Lebaran. lah. Kalau gitu kita ngobrol santai aja ya Iya. tentang make up ya. Jadi Kak Mala, Ya, mulai dari kapan suka belajar make up gitu? jadi sekitar tahun 2016 Kak, pertama kali Kumala itu ikut sanggar tari. Jadi kan kalau penari itu paling tidak bisa make up basic ya, Iya. walaupun nggak bisa make up full dan masih dibantu oleh penata tari atau penata riasnya. Jadi malah dari situ mulai belajar pelan-pelan. Dan itu yang paling sulit menurut Mala itu di alis, Alis, ya, alis sama ya? make up mata itu. alis itu effort ya. Iya, Butuh effort. Kenapa kok bisa alis? Kenapa bisa Iya. Ini kalau dijelaskan? cowok-cowok pasti nanya gitu ya, kenapa? Betul. Terlebih lagi cowok-cowok tuh sering jadi korban nunggu lama Tunggu untuk lama. menggunakan alis Iya, cewek ini. benar-benar. Kenapa gitu? Mungkin karena alis tuh paling berpengaruh ya Kak di look make up kita. Jadi kayak terlalu tebal, terlalu tipis, atau terlalu kurang rata, jadi Iya. hapus lagi, touch up ulang, ternyata nggak sesuai, hapus lagi, itu kadang yang bikin lama Oh, Kak. jadi alis itu sangat-sangat berpengaruh Iya, ya. betul. Sangat sensitif ya. Jadi wajah terlihat sangar atau enggak itu Betul. tergantung si alis Betul. ini. Biasanya Gitu ya? berapa lama ya kalau ngalis? Butuh berapa waktu lama gitu? Kalau dulu malah mungkin bisa hampir 30 menit untuk alis aja Kak. Wow. Tapi kalau sekarang karena faktor terbiasa ya sudah, karena hari-hari juga pakai alis walaupun natural, ya mungkin 8-10 menit selesai lah Kak. 8-10 syukurlah, Iya. cuma 8-10 menit. Bayangkan pemirsa kalau kita harus nunggu selama 30 menit gitu ya hanya untuk membuat alis. Itu yang jadi korbannya pasti cowok ya? Yang nunggu, Atau ya. nunggu ya? Ada yang nunggu. Gitu kalau mau bilang OTW duluan aja. Betul. Ini tadi kan kata Putri untuk make upnya belajar ketika masuk sanggar itu ya? Iya, Sanggar betul, nari. Itu ada perbedaan nggak sih make up hari-hari dan make up untuk nari itu ada perbedaan nggak? Jelas ada bedanya Kak, karena make up itu kan terbagi dari beberapa jenis ya. Dia tuh ada make up
natural, ada makeup karakter, makeup pentas malam, ada makeup karakter juga. Jadi kami tuh harus mempelajari juga, dan kebetulan juga kan Kumala ngambil kuliahnya juga di bidang seni kan, di pendidikan sentrasi KUPR. Jadi di situ kami juga ada mata kuliah tata rias dan busana. Iya, jadi di situ Kumala mulai belajar sedikit-sedikit juga, dan Kumala untuk alis aja Kak, pengalaman banget gara-gara nggak bisa ngalis, udah depresi banget masalah ngalis, itu malah ngambil kursus alis aja. Beneran kursus. Iya, ada ya kursus kayak gitu ya. Dikira cuma kursus makeup itu keseluruhan gitu, ternyata ada cuma bagian alis doang. Ada, saking kayak aduh aku depresi banget nih gitu, pengen juga bagus kayak orang, kadang kok tinggi sebelah ya, kok tebal sebelah ya gitu. Nah, ngomong-ngomong kan tadi katanya sempat ikut kursus nih, berarti malah belajar make upnya inspirasinya dari mana nih? Otodidak sendiri atau sempet juga ngeliat ke orang atau gimana? Di tahun 2016 itu pertama kali Kumala itu nonton dari YouTube Kak. Dari YouTube ya. Baru mulai kayak ada yang pengumuman atau apa sih, ada yang buka kelas beauty class ya. Jadi Kumala beauty cuma class ya? jadi Kumala ikut 1 kali. Jadi karena udah bisa tahu tekniknya, dari situ kembangin lagi ya, nonton tutorial aja sih. Sisanya ya. Ini bisa juga jadi tips ya untuk pemirsa yang ada di sini. Benar. Yang mungkin ingin belajar di awal boleh lihat-lihat di YouTube. Karena sekarang lebih mudah kan Kak melalui media, jadi kita bisa belajar banyak hal, bukan cuman alis aja. Kumala ini juga sekarang lagi belajar untuk makeup mata, karena itu juga gimana ya, karena makeup alis dan mata tuh bener-bener nentuin ya look itu tata riasnya. Betul sekali. Ini pemirsa mungkin kita bisa nunggu ya, mungkin suatu saat ini si Mela bisa bikinkan tutorial makeup juga dan ditayangkan di YouTube. Gitu ya. Amin, semoga ya Kak. Iya, harus. Nanti kita tunggu. Harus optimis ya. Harus masih belajar. Betul sekali. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Elda? Iya nih. Elda nih punya banyak ngomong-ngomong nih ya kan, Kak Mala suka keluar rumah juga kan ya, suka jalan-jalan gitu. Lumayan. Ya. Biasanya tampilannya suka sembrono Kak atau harus on point gitu? Kalau Kumala sendiri Kak, tergantung sikon sih Kak. Jadi kadang kalau memang kepepet, ya udahlah gitu, tampil natural aja, yang penting rambut tertata rapi dan muka nggak terlalu acak-acakan ya gitu. Terus kalau misalnya memang acaranya penting, ya mau nggak mau yang menyesuaikan harus makeup. Tapi kalau untuk ke kampus, itu memang kami punya mungkin bisa dibilang aturan alami Kak. Jadi kami tuh di kampus itu wajib bisa makeup, wajib bisa nata rambut yang baik, berpakaian baik, dan wangi. Karena sesuai dengan jurusannya ya. Iya, betul. Karena kami nanti akan ke masyarakat lagi lah nanti ujung-ujungnya. Betul. Dan itu sangat berhubungan juga dengan gelarnya sebagai top model Kalimantan Tengah. Jadi harus on point, karena masyarakat itu tahunya kalau seorang model itu tampilannya harus cantik lah, gitu kan, setiap waktu. Karena yang dijual apa? Looknya. Karena itu sudah tertanam di pemikiran masyarakat umum ya. Kalau model itu wanita yang cantik, pria yang tampan gitu. Jadi mau nggak mau harus benar-benar jaga looknya. Seperti itu. Luar biasa. Sebenarnya saya ingin mendalami pembahasan ini ya, tetapi saya sulit sih. Biasanya nih aku mau nanya juga nih, Kak Mala biasanya kalau belanja make up ya, peralatan make up gitu, lebih baiknya tuh di off store atau online store? Kalau Kumala sendiri karena memang punya tipikal wajah yang lumayan sensitif ya Kak. Jadi Kumala kadang lumayan jarang untuk belanja secara online, jadi lebih langsung ngeliat dulu komposisinya. Karena Kumala pernah beberapa bulan terakhir ini sampai detik ini juga masih tahap proses penyembuhan. Itu karena salah produk make up, bukan salah produknya sih, mungkin ada komposisi yang kulit Kumala sensitif. Jadi itu bikin breakout parah banget, sampai nyebar ke badan juga Kak, karena waktu itu kan ada foundationnya itu kan juga ditacap di badan ya. Jadi biar kayak sama rata antara muka sama badan. Jadi badan Kumala itu sampai kayak bisa dibilang breakout di badan gitu, apa sih? Apa ya? Jerawat, gitu. Jerawat punggung, kena di tangan kayak gitu. Jadi sekarang lebih hati-hati sih milihnya Kak. Jadi kalau secara online tuh kita lebih kemakan iklan ya Kak. Jadi lebih baik kita sekarang sesuai kebutuhan, jangan ngikutin iklan terus sih.
Karena tipe kulit orang kan beda-beda ya. Iya, Nggak benar, Kak. mesti disamain Iya, gitu. kadang bisa bagus di teman, pasti coba di kita bisa jadi pas pulangnya tiba-tiba merah, ruam gitu. Itu sakit, panas, kayak perih gatal gitu sih ya. Iya, benar. Dan itu foundation yang digunakan di badan itu sama tuh komposisinya yang digunakan di wajah juga. Sebenarnya harusnya beda sih, Kak. Harusnya beda, Cuman ya? karena waktu itu mungkin karena waktunya mepet dan harus cepat-cepat, jadi kita ya udahlah langsung aja gitu. Yang dari wajah itu langsung aja ke Iya, badan gitu. mungkin itu salah satu kesalahan juga ya dari wajah ke badan karena sudah produk-produk juga sudah menyediakan Kak yang Iya, khusus betul, muka betul. beda sama khusus badan Dan beda. benar. Iya, karena mungkin memang kami kulit kan juga. beda ya. Iya, Kami juga Wajah. yang salah menyalahgunakan. Ya, kami salah dalam menggunakan. Tidak apa-apa, itu jadi pengalaman. Iya, Bisa betul. bisa diceritakan di sini kan, biar teman-teman pemirsa yang di sini jangan meniru hal yang serupa. Iya, benar Kak. Terlebih lagi make upnya kan temanya untuk lebaran nih, nggak usah ada yang lebaran badannya di make up juga. Jadi kita ya sesuai tema aja yang natural-natural Iya, aja. natural aja. Karena kalau di bidang tari itu udah pasti make upnya beda ya. Iya, Seperti beda. itu Pasti tadi. tebel banget sih. Pasti Iya, tebal, lumayan karena mereka tebal. panggung kan. Iya. Panggung itu ada cahaya Malam. lighting segala macam, jadi harus tebal iya. kan ya. Itu biasanya nih setelah menari kan itu mukanya tebel banget tuh dengan make up. Iya, Itu makanya- ngebersihinnya pakai Pakai- cara gimana tuh? Itu biasa kami nerapin double cleansing sih Kak, double pakai micellar cleansing. water. Iya, Oh. itu juga nggak bisa sekali sih, sampai 2 atau 3 kali pembersihan baru benar-benar bersih. Sedangkan cuci muka pas ngeliat lagi di depan cermin kok kayak masih ada gitu sisa-sisa ini pori-pori, jadi Iya. dan juga wajib maskeran setelah make up. Wajib maskeran. Iya. Kenapa tuh? Karena bisa jadi walaupun kita cocok dengan make up karena pori-pori kita tersumbat, itu nanti breakout juga ujung-ujungnya Kak buat muka yang sensitif. Oh, ini masker maksudnya masker yang itu ya, bukan Iya. masker COVID bukan? Bukan, ya? bukan. Oh, Tadi ini maskernya dia. masker Iya, medis ya. masker COVID. Kenapa gitu? Ternyata masker wajah ya, yang basah-basah itu, yang tisu itu ya. Iya. Luar biasa, maklum lelaki, kurang tahu. Iya, maklum Begitu, laki. ya. Jadi kita harus belajar ya, harus Iya, dan ini saya tertarik masalah foundation tadi. Saya sering tuh nemuin mempelai nih, kayak nge-crack kayak gitu. Itu tuh Oh, iya, kenapa benar. ya? Kok bisa? Itu foundation yang salah atau kayak gimana? Sebenarnya tergantung sih Kak, di beberapa kasus yang pernah malah temuin atau dari hasil sharingnya kayak tim MUA juga, biasanya kan mereka bilang ada yang memang karena faktor wajahnya itu kering, Oh, ya karena karena wajah muncul juga. garis wajah. Ada juga karena yang faktor wajah yang terlalu berminyak atau memang salah ngeblend formulasi foundationnya. Foundationnya. Iya, Oh. jadi kalau misalnya mereka itu sekarang banyak nerapin kayak campuran foundation ini sama ini gitu. Iya. Jadi ada kayak apa sih beberapa produk dicampur, jadi itu optimal untuk pengantinnya biasanya. Wah, luar Iya. biasa. Dan tentunya itu perlu kursus lagi ya. Iya, karena itu rahasia banget, jurus rahasia. Jurus Harus rahasia. Jadi harus pemirsa terus. yang penasaran perihal Iya. itu tidak bisa kita bahas hari ini. Mungkin nanti kita buat sesi khusus ya. Iya, betul. Untuk lebih dalam lagi seputar itu. Ada Coba- pakarnya. Ada pakarnya. Nanti boleh menghubungi beliau. siap. Iya, bagaimana untuk yang itu tadi perihal make up untuk lebaran? Untuk lebaran, Kembali ya. lagi, kalau lebaran kira-kira perlu nggak sih? Ya pakai foundation yang tebal gitu atau nggak perlu? Iya, mau nanya juga nih kan untuk lebaran perlu nggak sih pakai foundation, dan itu mending pakai foundation yang cair kah atau yang berbentuk padat? Nah, ada jenisnya Nah, lagi ada ternyata. jenisnya ternyata. Wah, luar biasa. Kalau dari Kumala sendiri untuk wajah yang lebih ke oily to acne prone, berminyak dan lebih ke arah mudah berjerawat atau sensitif itu, kalau dari Kumala sendiri lebih menyarankan yang bentuk cair ya Kak. Oh, bentuk cair. Iya, tapi kalau bisa jangan selalu memakai foundation karena kan sekarang banyak ya alas Iya. bedak, ada BB cream, ada Cushion. DD cream, ada cushion, Oh, itu Itu bisa lebih dijadikan pengganti itu. iya bisa, karena itu sudah ada sunscreennya juga dan ada beberapa kandungan skincare juga ya sudah sekarang diformulasikan di dalamnya. Jadi kalau foundation itu mungkin untuk kegiatan yang lumayan ekstra aja ya. Iya, betul. Jadi harus yang tipis-tipis aja ya. Iya, natural tapi kita kelihatan fresh lah. Iya. Terlebih lagi kalau lebaran kan kita pergi sholat wudhu dulu kan. Iya, betul. Kalau make up terus wudhu, takutnya luntur dulu kan sayang kalau make upnya Iya. Udah capek-capek ya, udah effort gitu. udah untuk mukir make dari up-nya, setelah bener. sholat subuh gitu ya, make up terus batal wudhunya, paksa wudhu lagi baru berangkat, otomatis make upnya rusak. Atau ini ada tips nih buat yang pengen berangkat lebaran, make upnya subuh tapi di bawah wudhu tuh nggak luntur gitu. Waterproof Bisa ya. nggak sih? Soalnya ada tuh. Kalau dari Mala sendiri sih, kalau menurut pengalaman Mala sendiri untuk ya
ini malah ceritain tentang Mala aja Iya, ya gitu. boleh, silakan. Jadi Kumala itu kalau mau berangkat sholat itu memang nggak make up Nggak make up dulu dulu ya, ya. skincare dulu aja, netralin dulu aja. Jadi setelah pulang sholat itu baru mulai touch up. Makanya Kumala tuh lebih sering nerapin make up natural, jadi yang simple dan cepat gitu. Soalnya kan waktu kita pulang bisa jadi itu udah ada keluarga yang datang kan, Iya. jadi nggak mungkin kita ngelayanin tamu tapi kita tinggalin lagi untuk make up. Iya, terlebih Ya. lagi alisnya baru sebelah, gitu. Terus ada tamu, terima tamu dengan alis sebelah doang, gitu ya. Betul. Luar biasa. Seputar makeup ternyata luas juga ya. kalau luas. Banyak kita banget. berbicara. Kita masih di mana, di bagian mata ya ini, Iya, belum ke mas- daerah bibir segala ya. Nah, Betul. Silahkan turun ke oke, area mana? ke arah bibir lagi, Oke. ke arah bibir. Jadi kan kulit Indonesia kan tentunya beda-beda ya. Betul. Ada tuh tren Korea namanya ombre. Nah, Iya, ombre. nah itu kira-kira cocok nggak sih kata Mala di ombre dengan kulit Indonesia? Kulit Indonesia itu kan beragam ya Kak, nggak Iya. kayak negara tertentu misalnya ada yang dominannya ke eksotis, ada yang putih pucat atau gimana. Kita di Indonesia ini kan karena tropis, jadi semua jenis kulit itu kan ada. Jadi tergantung sih. Tapi yang akhir-akhir ini lagi tren memang make upnya itu full ya, Iya. itu di bibir itu lipstiknya. Oh, Tapi full. memang ada yang memang karena kurang suka terlihat full di bibir itu lipstiknya, jadi ada juga yang ngombrein, tergantung sih Kak. Dan juga harus tepat dalam memilih warna sih Kak. Betul. Sebenarnya untuk pemilihan warna juga aku malah kurang mendalami juga. Tapi untuk malah sendiri malah lebih suka ke warna yang lebih terang. Lebih terang. Iya, karena kulit Kumala kan lebih ke kuning langsat ya. Jadi kalau misalnya Kumala pilih ke warna orange atau nude aja, nude campur orange tuh kayak masih kelihatan pucat. Jadi Kumala tuh lebih ke merah ya, kayak red wine atau yang lebih ke warna cherry-cherry yang lebih fresh gitu. Oke. Wow, luar biasa. Itu Luar biasa. pemirsa panjang lebar pembahasan kita. Dan tak terasa sebentar lagi kita akan segera memasuki azan maghrib yang menandakan juga memasuki waktu berbuka puasa bersama. Jadi untuk itu pemirsa, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi seputar makeup ini, dan nanti Mela juga akan memberikan tutorial singkat bagaimana cocoknya makeup untuk lebaran nanti untuk teman-teman semua dan pemirsa yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, bersama saya Ahmad Heriadi dan juga Mela dan juga Elda yang ada di sini. Dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah berbuka puasa, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, dan tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang baru saja menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan lanjut saja, tadi kita sudah banyak nih berbincang seputar make up ya, Elda dan juga Mela. Mungkin teman-teman di sini seperti yang kita janjikan tadi, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana tutorial make upnya secara langsung. Tutorial make up untuk hari raya ya. Untuk hari raya, tentunya untuk hari raya. Baik, gimana? Mau langsung saja? Ya, Mela? di sini Kumala sudah bawa tas ajaib. Tas ajaib. Iya, jadi ini ya. Apa aja yang bisa dipakai tuh? Jadi Kumala udah pakai makeup basic, jadi mungkin Kumala akan nambahkan beberapa aja. Secara singkatnya di sini ya. Ya. Di sini Mala udah ada bawa blush on. Oke. Ini andalan banget. Blush on. Ya, blush on. Jadi kalau untuk Kumala, karena Kumala ini kan bukan tipikal wajah yang oval, lebih ke arah bulat ya Kak ya. Oke. Jadi dan juga pipi agak cabi. Jadi kalau misalnya untuk blush on yang Kumala sendiri nggak boleh terlalu terlalu kayak datar kayak gitu. Jadi Oke. agak di kayak gini kan sedikit. Nah. Dan Kumala itu juga bukan tipikal yang suka blush on itu yang terlalu tebal. Karena juga ini lumayan menyumbat pori-pori juga ya kalau terlalu banyak gitu. Jadi Kumala lebih kayak agak satu garis tapi agak garisnya ini dari ujung sini ke tulang pipi tulang nih. pipi. Iya, jadi agak sedikit naik ya. kayak gitu. Ya, benar. Kalau boleh tahu itu warnanya apa yang dipakai Mala? Kalau Mala ini lebih ke soft pink, Kak. Oke. Iya, jadi lebih ke pink yang natural aja, karena kalau misalnya duluan merah itu atau pinknya terlalu kayak lebih ke arah Fanta, lebih tebal,
itu lebih ke pementasan ya biasanya Kak. Kalau iya. misalnya kita untuk hari-hari lebih cari yang lebih fresh aja lah. Oke. Sekiranya kita muka nggak pucat. Jadi kadang aku malah bisa nambahin di sini juga sedikit gitu. Iya. Tapi Nggak ini tahu sebelumnya ini- udah dikasih foundation juga. Udah ya? Kak. Udah juga. Jadi Kumala hari ini Basic. pakai foundation. Mhm. Tapi nggak terlalu tebal juga, cuma cukup 1 layer aja. Oke. Jadi dibuat kayak gini. Itu kan ada juga yang sering tren kayak orang yang lagi kena flu ya, kayak di hidung juga itu malah rasa kurang cocok untuk tipikal wajah yang kayak punya Kumala ini. Oh, tidak semua wajah Iya, cocok tidak ya. semua wajah cocok. Oke. Jadi kita ikutin aja sesuai kebutuhan dan versi bentuk wajah kita. Mhm. Biasanya kan juga ada yang warna orange ya. Iya Buat Kak. warna. Kalau orange itu lebih ke kulit yang eksotis Kak, Eksotis. ke sawo matang Oh. gitu. Jadi kalau misalnya kasih pink kayak kontras gitu ya warna kulitnya dengan blush on-nya. Jadi mereka lebih ke orange itu untuk yang kulitnya sawo matang. Berarti untuk sawo matang tuh lebih bagusnya pakai yang orange ya. Iya, itu lebih kayak menyatu. Gitu. Menyatu dengan Iya. kulit. Jadi Kumala di sini juga ada bawa palette eyeshadow malah. Oke. Wow, Wah. banyak ya. Boleh dilihat di layar kaca Anda. Udah lama banget ini ya. Banyak banget. Bermacam-macam warna. Iya, karena kebetulan kegiatannya banyak, jadi juga Iya. harus banyak Iya. pilihan, menyesuaikan ya. Soalnya kalau misalnya cuma beli untuk 1 atau 3 warna aja kan ada kadang yang eyeshadow yang cuma 2 warna atau 3 warna itu kayaknya kurang gitu. Kita harus bawa banyak shadow palette ya. Jadi Iya, kalau iya. misalnya udah di sini jadi 1 Udah aja tuh lengkap lebih semua. gampang Oh, gitu. iya, betul betul. Jadi kalau Kumala sendiri kalau misalnya untuk basicnya dulu biasanya malah itu pilih ke warna nude atau lebih ke coklat muda kayak gini. Iya, itu untuk basic. Iya, tapi untuk hari ini malah untuk pakai yang warna nude-nya. Kalau aku ngelihat sama gitu ya. Sama. Kalau mata laki-laki sama ya melihatnya. Padahal Itu kayak coklat itu semua. itu warnanya beda-beda padahal. Jadi Kumala mulai dari ujung sini sih kalau versinya malah Kak, tapi kan itu menyesuaikan ya Kak. Ada juga kadang yang langsung kayak wings ke atas Ya. gitu. Ada juga yang memang mulai dari warna gelap langsung kan. Kalau dari Mala tuh nyesuaiin aja sih di sini dulu. Kasih warna ini soalnya Kumala kalau misalnya nggak dikasih warna basic dulu biasanya warna itu kurang pigmented gitu, kurang muncul. Iya. Jadi tipis aja sih sebenarnya. Karena kita versi lebaran biar lebih fresh aja. Iya, biar tamunya nggak terlalu terkejut kan. Biar tidak salting. Iya, Iya. biar nggak salting. Nggak Tapi salting. Kalau makeupnya terlalu cantik datang ke rumah dikira artis lah. Kok ada Prilly Latuconsina gitu ya. Siapa kok baru lihat katanya. Ada Mela Kalau Latuconsina. misalnya Kumala sendiri tuh lebih karena tipikal mata Kumala itu sipit dan ujungnya tuh lumayan tajam ya Kak. Jadi Kumala tuh kurang menggunakan warna yang shimmer. Jadi lebih ke warna yang matte kayak gitu. Oke. Tapi kadang ada juga kalau misalnya tipikal matanya itu bulat, mereka bagus itu memakai yang ada shimmer gitu biar lebih segar aja matanya, lebih kayak menyala kayak sipit gitu. juga ya, Iya, nggak kalau terlalu Mala itu kurang, kayaknya kalau Mala sendiri ngeliat itu kurang cocok. Mungkin untuk beberapa warna mungkin ada yang cocok untuk shimmer, tapi kalau di sininya tergantung kebutuhan aja sih, tapi lebih sering dipakai warna gold untuk pementasan. Untuk pementasan yang Iya. buat ya. Jadi di sini Kumala habis itu memakai warna kecoklatan. Coklat yang lebih muda, baru nanti terakhir Gimpe pakai coklat yang lebih tua. Itu tipis aja. Juga sama di ujung sini aja. Jangan sampai full. Ini bukan cuma untuk anak muda ya, mungkin ibu-ibunya yang mau juga boleh ya. Iya sih. Masuk juga ya. Biar terlihat awet muda. Iya, terlalu muda, yang penting jangan anak-anak di bawah umur. Kalau anak-anak biarkan alami dulu. Iya, jangan dulu ya mengenal make up. Iya, soalnya anak-anak kalau lebaran juga lebih banyak dari anak lainnya. Jadi dari sini langsung aja ada Mala sama kayak tadi timpakan, langsung dibalurkan semuanya secara menyeluruh kayak gitu. Sebenarnya ini ada banyak cara sih ngaplikasiinnya, kan tergantung kebutuhan dan tipikal make up-nya juga. Kalau pakai jempol gitu nggak bisa ya. Kalau pakai tangan biasanya bisa juga sih Kak. Cuman Siapa kayak tahu pakai ngebalur jempol gitu kan terus kayak gitu, siapa tahu. tapi ini Kak, untuk membalurkan secara menyeluruh itu agak sulit. Siapa tahu aja kan pemirsa makan kayak gitu. Aduh. Siapa tahu Elda kan Lucu pengen banget buru-buru gitu, pengen buru-buru jogging, buru make up gitu. Jadi nggak usah make upan kalau Iya. jogging.
Jadi di bagian bawah matanya juga kita tambahkan di warna yang gelap yang terakhir tadi. Biar warna ya. Iya, di bagian bawahnya ini. Nggak keluar air mata gitu ya? Enggak sih. Kalau udah biasa enggak. Iya. Nah, biar lebih menyala kayak gitu. Kadang ada juga yang langsung nambahin kayak warna hitam gitu di bagian dalamnya. Cuman kalau Kumala kan Kumala juga termasuk yang sensitif bagian mata, juga mudah berair. Jadi Kumala pakai yang simpel-simpelnya aja. Langsung aja sedikit di ujung aja, nggak usah full. menyeluruh ya? Iya, nggak usah full. Nanti jatuhnya kan kayak celak gitu kalau misalnya full. Iya. Setengah aja ya. Harus nyatu kayak gitu. Lalu di bagian sininya bisa juga ditambahin shimmer warna putih. Kalau mau, tergantung juga sini opsional aja sih Kak. Fungsinya apa? Biar lebih menonjol aja sih Kak. Iya, kalau misalnya di kamera gitu kelihatan makeup matanya lebih kelihatan kayak gitu. Kalau Kumala sendiri, Kumala jarang menggunakan bulu mata untuk keseharian atau kegiatan kayak segala lebaran Kak. Karena itu tadi kembali lagi mata Kumala kan kelopak matanya lumayan sensitif, bisa ruam. Jadi untuk maskara, penggunaan maskara ataupun bulu mata itu kadang digunakan untuk waktu-waktu tertentu aja. Jadi kali ini malah nggak akan gunain maskara ataupun bulu mata palsu. Iya. Tapi kalau pemirsa di sini ada yang ingin tetap menggunakan itu nggak apa-apa? Iya, nggak masalah sih Kak, tergantung kebutuhan. Iya. Dan juga di sini Kumala menggunakan 2 fungsi untuk pensil alis. Selain untuk alis, Kumala juga gunain untuk mengganti eyeliner. Karena itu tadi malah sensitif kan Kak untuk bahan-bahan yang eyeliner atau maskara di mata. Jadi Kumala gunain. Kalau Kumala tipikal untuk eyelinernya tuh lebih ke wings Kak, karena mata Kumala kan sipit. Kan kadang kalau untuk yang bola mata ataupun kelopak matanya tuh bulat, itu mereka kan full dari sini ke sini. Tapi kalau untuk mata sipit malah sarankan cuma dipakai dari ujung sini ke sini aja, setengah aja. Iya. Oh ternyata bisa ya pakai alis ya itu? Bisa. Alis mata. Emang itu biasanya buat apa ya? Buat alis. Oh buat alis ya? Buat alis ya, tapi ini fungsi. Ya malah alih fungsikan. Nah itu dia ilmu baru. Iya, dan ini juga cocok kalau misalnya pakai untuk anak sekolahan, jadi nggak terlalu berlebihan ya. Iya. Terlalu mencolok yang nggak menor-menor amat. Iya. Itu warna coklat ya? Warna coklat Kak. Jadi aku mau pakai ujung sini. Bisa dicoba ya nanti. Nah langsung aja kayak gitu. Kalau saya jelas cuma menyaksikan, sudah ini udah lupa. Jadi kelihatan lumayan perbedaannya. Oh iya gitu. ada ya, ada perbedaannya. Iya, untuk garis ujungnya matanya. lebih lancip. Gitu ya, kalau cewek lebih dilihat ya. Ada, coba lihat. Cuma ini nggak, kalau misalnya mau natural, tapi kalau misalnya mau lebih terlihat terlihat lebih bold lagi, bisa pakai eyeliner. Eyeliner yang asli. Iya. Karena untuk lebaran ini paling cocok kayak. Iya, ini bisa dipakai oleh banyak kalangan dari remaja ataupun dewasa kan. Betul. Pengganti untuk yang kulit matanya lumayan sensitif. Tapi ya jujur eyeliner juga susah ya. Orang-orang kalau terutama aku ya, kalau misalnya nge-apply eyeliner sendiri susah, nggak bisa sampai sekarang. Harus orang lain gitu ya? Itu harus kayaknya belajar atau gimana ya? Kalau Kumala dulu asalnya belajarnya itu juga dari kayak pensil alis ini sih Kak, belajar dulu pelan-pelan baru nanti aplikasiin gitu. Dulu juga nggak terlalu bisa sih Kak, lama juga belajarnya, jadi kayak lebih dibiasakan aja. Berproses gitu ya. Berproses ya. Proses. Ya udah boleh dicoba mungkin dari pensil 2B dulu. Iya nanti dicoba. Kalau udah berhasil baru. Alhamdulillah udah ada di tutorial. Bisa dicoba pakai pensil alis dulu. Iya. Bisa. Nah kalau di Mala kayak gini aja sih, lalu lanjut ke lipstick. Kalau Mala tuh lebih ke warna yang merah marun ataupun kalau merah cerah mungkin Mala kan menggunakan lebih sedikit, tapi kalau untuk marun mungkin agak lumayan full di bibir karena biar lebih terlihat kayak udah make upan nih gitu. Soalnya Kumala ini tipikal bibirnya tuh pucat Kak. Jadi kalau misalnya nggak pakai lipstick sering ditegur Kumala lagi kurang sehat ya. Oh gitu. Potong-potong pucat ya. Iya. Padahal kan memang ada lipstick yang pucat. Iya. Biasanya orang-orang Korea tuh yang suka lipstiknya yang kayak orange, yang kata aku di ombre-ombre gitu. Iya, biasanya kayak gini kalau di ombre malah gunain 2 warna ini sih.
Itu warna apa kalau boleh tahu? Ini warna nude sama merah marun sih Kak. Oh. Iya. Berarti itu yang alasnya yang mana tuh? Oh, Yang ini muda ya? yang lebih muda lalu ditimpa sama yang warnanya lebih gelap atau lebih terang. Kayak gitu aja sih. Kalau ombre itu nggak terlalu susah sih karena dulu malah makeup pertama yang paling malah kuasai adalah bagian lipstick karena cuma timpa-timpa sedikit jadi gitu. Kalau yang lain kan harus pakai teknik khusus kan Kak. Harus effort dulu ya. Butuh waktu. Kalau dari pemalas segini aja sih Kak, nggak terlalu apa sih namanya, kayak terlalu banyak yang dipakai, malah nggak pakai kontur. Kalau pemirsa mungkin ingin dilihat lebih dekat lagi, nah kalau lebih seperti ini makeup natural cocok untuk lebaran. Jadi nanti yang ingin berfoto bersama keluarga dengan makeup yang seperti ini udah cocok banget nih, biar nggak terlalu menonjol juga kan ya, udah ya. Iya benar. Karena kadang kalau makeupnya terlalu tebal, nanti kalau ketika foto bersama itu justru kita jadi menonjol sendiri. Iya. Kalau kayak gini ya nggak terlalu berubah ya wajahnya, tapi tetap fresh dilihat orang. Dilihat. Ini kalau ini udah cowok-cowok datang ke rumah udah pasti itu. Pasti gimana nih? Pasti minta foto. Minta foto. Minta foto bareng. Baik, itu tadi pemirsa, tak terasa kita sudah dari penghujung acara pada malam hari ini. Semoga kiranya ilmu yang diberikan, yang di-share oleh Mela Putri, Kamala ya, Kamala selalu Mela soalnya. Kamala bisa memberikan manfaat untuk teman-teman dan juga pemirsa semua. Terlebih lagi untuk Anda yang ingin mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Lebaran nanti. Untuk perlengkapan-perlengkapannya yang mungkin masih belum siap, boleh dibeli dulu ya, ya. Ya kita harus nabung ya. Iya, masih ada waktu. Kalau nggak buat THR nanti. Betul. Jadi nanti THR-nya bisa diarahkan ke alat-alat make up. Langsung habis tuh. Siap-siap tuh yang cowok. Uang THR-nya harus dialokasikan juga. Baik, terima kasih banyak untuk siapa? Bintang tamu kita yang cantik, top model Kalteng tahun 2023 yang telah memberikan informasi dan juga ilmu-ilmu seputar make up natural untuk para anak muda yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah tentunya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Saya Ahmad Karyadi dan saya Elda Safitri dan ini Kumala Febriana Putri. Baik, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.